Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvita Ilvianingrum, STMT. Saya merupakan dosen dari program studi S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. Saya mengajar di Universitas Negeri Semarang sejak tahun 2021 hingga saat ini. Bidang kajian pokok saya dalam pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat adalah teknik geodesi dan geomatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu di semester genap ini, yaitu Fisika Teknik 2, di samping mata kuliah pokok saya dalam bidang teknik geomatika, yaitu mata kuliah laboratorium hidrologi dan ilmu ukur tanah. Pada kegiatan yang akan saya sampaikan ini, meliputi yang pertama, delivery terkait penyampaian materi. Delivery ini yang akan saya jelaskan terkait deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, lalu materi pembelajaran. Selanjutnya juga saya akan menjelaskan terkait model perkuliahan atau sistem perkuliahan yang saya gunakan dan juga metode pembelajaran yang diterapkan. Yang kedua adalah interaction, yaitu interaksi antara dosen dan mahasiswa. Pada tahap interaksi ini, saya akan menjelaskan interaksi yang saya bangun sebagai dosen dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran di kelas. Yang ketiga, assessment atau penilaian mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan terkait sistem penilaian di mata kuliah Fisika Teknik 2. Yang pertama, delivery. Mata kuliah Fisika Teknik 2 ini berjumlah 2 SKS dan didukung dengan keberadaan mata kuliah praktikum, yaitu mata kuliah laboratorium Fisika Teknik 2 berjumlah 1 SKS. Mata kuliah ini mempunyai CPL dan CPMK. Yang pertama, mahasiswa mengerti dan memahami materi kelompok ilmu-ilmu matematika, prinsip-prinsip mekanika atau engineering principle, materi kelompok ilmu-ilmu dasar ke teknik sipilan atau basic science. CPL kedua, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian termasuk risiko bencana dan konsisten dalam semangat konservasi. Yang ketiga atau CPL ketiga, mahasiswa mampu menerapkan materi kelompok bidang-bidang ilmu tersebut di atas untuk keperluan analisis dan perancangan bangunan sipil. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang hendak ingin dicapai dengan pelaksanaan mata kuliah Fisika Teknik 2 ini. Yang pertama, mahasiswa mampu memecahkan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah-masalah getaran, gelombang, rotasi, momen inersia, pusat massa, momentum, dan tumbukan, kesetimbangan benda tegar, dan elastisitas bahan, serta fluida statis dan fluida dinamis. Yang kedua, atau CPMK kedua, mahasiswa mampu menjelaskan rumus-rumus tentang hukum-hukum alam dan penalarannya. CPMK ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan rumus-rumus tentang hukum-hukum alam dan penalarannya. Materi pembelajaran dalam Fisika Teknik 2 ini meliputi 14 pertemuan yang dijabarkan sebagai berikut. Pertemuan pertama berisi tentang pendahuluan, yaitu ruang lingkup fisika teknik dalam bidang teknik sipil serta kontrak kelas. Pertemuan kedua membahas mengenai konsep getaran atau osilasi dan gerak harmonik sederhana. Pertemuan ketiga, parameter gelombang 1, yaitu membahas tentang parameter gelombang simpangan, amplitudo, periode, dan frekuensi gelombang. Pertemuan keempat, parameter gelombang 2 yang membahas panjang gelombang, cepat rambat gelombang, penerapan konsep gelombang di bidang teknik sipil. Pertemuan kelima, konsep dan perhitungan pusat massa. Pertemuan keenam, momentum linier dan tumbukan. Pertemuan ketujuh, konsep gerak rotasi dan inersia. Pertemuan ke-8, konsep gerak rotasi dan inersia 2. Pertemuan ke-9, benda tegar yang membahas modulus elastisitas. Pertemuan ke-10, benda tegar yang membahas rangkaian pegas seri dan pegas paralel. Pertemuan ke-11, fluida statis dengan materi densitas, tekanan hidrostatik, dan konsep hukum Pascal. Pertemuan ke-12,
fluida statis yang membahas teorema Archimedes dan konsep pipa U berhubungan. Pertemuan ke-13 masuk ke dalam materi fluida dinamis. Dan pertemuan ke-14 masih membahas fluida dinamis dengan case study plumbing management. Sistem perkuliahan yang dilakukan di mata kuliah Fisika Teknik 2 ini adalah blended learning, memadukan antara sinkronus tatap muka di kelas dan asinkronus menggunakan platform e-learning yang dikembangkan oleh UNES yaitu ELENA yang berupa materi atau penugasan kepada mahasiswa. Selain itu juga di dalam kelas dikembangkan proses diskusi, kemudian case study oleh mahasiswa, serta penugasan yang bersifat terstruktur. Pada awal perkuliahan ini disampaikan kontrak kuliah, RPS, dan ajar sekaligus komponen penilaian dalam mata kuliah Fisika Teknik 2. Metode pembelajaran disampaikan pula pada setiap pertemuan di RPS. Pada pembelajaran mata kuliah Fisika Teknik 2 ini menggunakan metode ceramah, pembahasan materi di kelas, diskusi dengan mahasiswa, penugasan, latihan soal mandiri, studi kasus, serta latihan pemecahan masalah berkelompok atau team-based project. Penugasan team-based project berkolaborasi dan elaborasi dengan mata kuliah praktikum yang menjadi pendukung di mata kuliah Fisika Teknik 2 ini yaitu Laboratorium Fisika Teknik 2. Yang kedua adalah proses interaksi langsung dilakukan tatap muka di kelas, diskusi diaktifkan karena di sana juga bagian dalam penilaian, latihan soal secara mandiri dan terstruktur, serta studi kasus dengan mahasiswa tentang materi yang sedang dijelaskan di kelas. Yang kedua adalah interaksi tidak langsung, pembelajaran terstruktur yang disampaikan melalui blended learning UNES, disertai dengan TOR atau Term of Reference, pelaksanaan pembelajaran atau penugasan yang dilakukan secara asinkronus. Yang terakhir atau yang ketiga adalah assessment. Penilaian dimulai dari proses awal hingga akhir pembelajaran yang berjumlah 16 pertemuan, 14 pertemuan merupakan transfer materi, dan 2 pertemuan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sehingga penilaian yang digunakan terdiri dari komponen tugas yaitu 15%, kuis 5%, proyek 30%, keaktifan 20%, UTS 15%, dan UAS 15%. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait pernyataan deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT unsur pengajaran dalam rangka pemenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya kita bisa saksikan contoh interaksi saya dengan mahasiswa secara sinkronus atau pembelajaran di kelas berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, adik-adik, ini adalah pertemuan minggu kelima, ya. Sebelumnya kita belajar apa? Cepat rambat gelombang dan energi yang dikembangkan oleh, yang dibangkitkan oleh gelombang. Oke, ada mungkin salah satu yang bisa mereview? Oke, silakan. Izin Ibu, untuk cepat rambat gelombang sendiri itu dinotasikan dengan V. Untuk nilainya sendiri itu merupakan perkalian dari frekuensi dengan panjang gelombang. Oke, bagus sekali. Itu untuk cepat rambat gelombang. Kalau untuk energi yang dibangkitkan oleh gelombang, mungkin salah satu? Oke, silakan. Energi gelombang dibangkitkan oleh energi potensial dan energi kinetik yang membentuk energi mekanik. Dan sepanjang gelombang, nilai totalnya akan selalu sama, Bu. Yang berbeda itu adalah proporsi energi potensial dan energi kinetiknya. Oke, bagus sekali ya. Jadi minggu lalu kita belajar tentang parameter gelombang yang terdiri dari kecepatan, cepat rambat gelombang, dan panjang gelombang, kemudian energi yang dibangkitkan oleh gelombang.
Oke, ada pertanyaan untuk materi minggu lalu? Paham? Nah, oke, kalau sudah paham, kita akan melanjutkan minggu ini dengan materi yang baru, yaitu minggu ini kita akan belajar tentang pusat massa, ya. Oke, adik-adik tahu apa itu pusat massa? Oke, silahkan. Jadi pusat massa adalah suatu posisi dalam suatu partikel ataupun bidang, di mana pada posisi tersebut seluruh massa dalam bidang ataupun partikel tersebut adalah terpusat atau terakumulasi. Oke, pusat massa adalah akumulasi massa dari sebuah bidang. Adik-adik kan berada di prodi teknik sipil ya. Jadi apakah adik-adik bisa memberikan contoh kira-kira kalau pusat massa di teknik sipil seperti apa ya? Oke, silahkan. Dalam teknik sipil, konsep pusat massa digunakan untuk memastikan stabilitas bangunan, Bu. Jadi, penempatan kolom yang tepat sangat penting untuk mendistribusikan pusat massa dengan benar sehingga memungkinkan bangunan tidak mudah oleng atau tidak runtuh. Oke, benar sekali ya. Pusat massa di bidang teknik sipil itu sangat penting sekali. Apalagi untuk adik-adik yang mulai belajar tentang teknik sipil. Oke, hari ini kita akan belajar apa itu pusat massa, bagaimana fisika memandang pusat massa gitu ya. Oke. Oke, kita bermula dari definisi ya. Pusat massa biasa disebut di beberapa buku, khususnya buku yang menjadi rujukan kita yaitu Fundamental of Physics gitu ya. Itu sebutannya sebagai center of mass ya atau pusat massa. Di beberapa buku disebut juga sebagai titik berat ya. Kalau di sini saya menggunakan terminologi pusat massa. Jadi apa pusat massa? Benar yang dikatakan teman Anda tadi gitu ya, bahwa pusat massa itu adalah sebuah koordinat, sebuah posisi dari sebuah sistem ya. Sistemnya bisa titik, kumpulan titik, bidang, atau bidang 3 dimensi gitu ya. Yang dimana di posisi tersebut terakumulasi seluruh massa yang ada di bidang itu. Gitu ya. Nah, di sini sebagai contohnya gitu ya, ada beberapa titik gitu ya dipasang dalam sebuah medan. Di sini ada sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Titiknya apa saja? Ada titik M1, ada M2, ada M3 ya. Kalau cuma satu itu mudah ya di pusat bidang itu atau partikel itu sendiri. Tapi kalau titiknya banyak bagaimana? Maka kita menggunakan rumus RCM di sini. RCM itu apa? Jarak pusat massa, jarak center of mass ya. Rumusnya apa? Sigma I sama dengan 1 sampai N artinya apa? Partikelnya dari partikel pertama sampai partikel ke N, jumlah perkalian massa dari partikel dengan jarak partikel tersebut dari referensinya. Nah, di sini kita menggunakan referensi berada di pusat. Ya. Jadi R1 itu jarak dari partikel ini ke pusatnya. Kemudian R2 juga jarak dari M2 ke pusatnya. Yang terakhir M1 adalah jaraknya R1 dari pusatnya. Kayak gitu ya. Jadi ini pusat massa untuk benda diskrit. Benda itu dianggap sebagai sebuah titik. Gitu ya. Jadi seluruh massanya akan dihitung jaraknya berapa sih dari titik pusatnya. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana? Apakah hanya R saja? R saja kan kita tidak tahu apakah R-nya itu arah X, arah Y, atau arah Z gitu ya. Nah, di sini di terminologikan seperti ini. Pusat massa adalah sebuah posisi di mana sistem menjadi setimbang. M1 sama M2 kalau sama, kira-kira titik kesetimbangannya ada di mana? Tengah. Kalau dia beda berarti Berpindah. nah, lebih condong ke yang mana? Berat atau yang ringan? Yang berat ya. Oke, ini kalau kita breakdown RCM tadi menjadi 3 dimensi. Yang pertama X, yang kedua Y, yang ketiga Z. Ya, sama dengan R rumusnya, cuman yang di sini adalah posisi X, posisi Y, dan posisi Z. Dibagi dengan massa totalnya. Ya. Jadi kalau bendanya luasan, itu kita harus pakai integrasi atau fungsi integral. Jadi misal saya punya benda seperti ini ya, Dede. Seperti ini nih.
Anggap saja ketebalannya sama. Kita asumsikan ketebalannya sama. Artinya kalau ketebalannya sama, volumenya sama. Ya. Nah, cara mencari pusat massa benda yang seperti ini tuh seperti gimana gitu ya? Ini benda ini apakah dia terpisah-pisah? Tidak. Kalau bendanya smooth, menyatu seperti ini, maka kita bisa sebut sebagai benda yang kontinu. Ya. Maka caranya bagaimana? Kita integralkan. Terhadap apa? Terhadap partikel paling kecil massanya. Ya, di sini dia dinotasikan sebagai dm. Jadi benda ini saya potong kecil-kecil, ya, sampai mendekati 0, sampai bisa kita gunakan operasi integral. Ya, setelah kecil-kecil gitu ya, maka tadi volume tadi yang punya ketebalan sama bisa diwakili dengan luas. Karena volume rumusnya apa? Luas kali tinggi. Ya. Luasnya adalah full ini, tingginya adalah ketebalannya. Ya. Oke. Nah, di mana dm adalah suatu elemen massa yang infinitesimal. Artinya apa? Sangat kecil sekali. Ya. Lokasi massa merupakan sifat intrinsik dari benda, beda-beda lokasinya. Bentuknya kayak gini, lokasinya di mana? Bentuknya seperti ini, lokasinya gimana? Cuman biasanya kalau bendanya seragam, dia berada di tengah-tengah dari benda itu sendiri. Misal kayak persegi, pasti pusat massanya ada di tengah. Lingkaran, pusat massanya ada di tengah. Bola, pusat massanya juga berada di tengah. Ya. Oke, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Ya, kalau benda-bendanya sudah diketahui, dia merupakan bidang yang teratur, ya, yang sudah kita kenal di dunia matematik, gitu ya, di dunia fisika sudah ada ketentuannya. Ya, ini beberapa contoh ya, sebenarnya banyak sekali contohnya, gitu ya. Yang pertama ini segitiga apa nih? Segitiga apa garis lurus? Segitiga apa itu? Sembarang, ya. Biasanya ada yang menggunakan cara pakai tali. Kalau bendanya kecil bisa pakai tali ya, Adik. Kalau bendanya besar gimana? Nggak bisa. Pakai skala. Tuh ya. Maka kalau dia bentuknya segitiga sembarang, ya nolnya adalah sepertiga dari tingginya. Kalau jajar genjang? Setengah dari tingginya. Kalau dia bidang juring itu potongan lingkaran ya. Tuh ada tuh rumusnya ya. 2/3 R kali tali busur dibagi busurnya. Kemudian kalau setengah lingkaran? 4R per 3 pi. Itu adalah posisi YCM-nya. X-nya di mana? Di tengah. Ya, kalau setengah lingkaran berarti X-nya ada di sini kan? Ya, ini juga di sini. Jajar genjang juga di tengah. Ya. Itu untuk benda 2 dimensi. Yang 1 dimensi di mana? Garis lurus. Kalau bahannya seragam, garis lurus, pusat massanya ada di mana? Setengah dari panjang batangnya. Ya. Kalau dia tidak seragam, pakai perbandingan massa. Ya, sampai sini Adik-adik ada pertanyaan? Yang ditanyakan ya? Tidak, Bu. Tidak? Oke, kalau tidak saya lanjutkan. Nah, tadi kan satu-satu nih Adik-adik ya. Ada segitiga, ada jajar genjang, ada persegi ya. Kalau gabungan gimana? Ya. Jadi kebanyakan di sekitar kita benda itu gabungan dari berbagai macam bentuk. Itu tadi kan contoh kalau dia cuma satu bidang atau satu bentuk saja. Kalau dia gabungan gimana? Kalau di sekitar kita kan nggak mungkin kan, rumah itu bentuknya ya kotak gitu kan nggak mungkin gitu kan. Bentuknya persegi panjang itu kan nggak mungkin, pasti dia gabungan dari berbagai macam bentuk. Ya. Kalau dia berbagai macam bentuk bagaimana? Ya. Nah, caranya seperti apa? Dia dianggap satu bentuk itu satu partikel. Ya. Jadi kalau ini gabungan dari dua apa nih?
persegi panjang gitu ya. Maka gimana? Ini partikel 1, ini partikel 2. Masing-masing partikel dicari pusat masanya. Ya. Kemudian sama, ini juga terdiri dari apa ini? Segitiga dan persegi panjang. Pusat massa segitiga dicari, pusat massa persegi panjang dicari. Yang ini apa nih? Segi panjang, panjang kan ini? Dikurangi dengan segitiga. Kalau dikurangi bagaimana? Ya berarti sigma M tadi juga tandanya jadi minus. Harusnya kan ditambah-tambah-tambah. Ya, kalau dia bolong seperti ini, ya berarti dia jadi minus. Seperti itu ya. Oke, jadi pusat massa dari suatu kombinasi benda satu-satu dicari. Ini pusat massanya di mana? Ini pusat massanya di mana? Ya, kemudian adik-adik akan dapat XPM dan YPM. Ya. Setelah masing-masing dapat XPM dan YPM, dimasukkan ke rumus ini. Ya, XPM-nya di mana? XPM-nya adalah adik-adik punya XPM ini dikalikan A dari benda yang pertama yang atas. Ya. Kemudian adik-adik punya XPM yang bawah dikalikan A2, A yang bawah dibagi dengan A totalnya. Maka akan mendapatkan nilai XPM yang dia merupakan kombinasi 2 atau lebih bidang. Ya. Oke. Nah, sebagai contohnya, adik-adik bikin contoh sendiri deh gitu ya, karena kan sudah belajar banyak gitu ya. Tugas Anda kita akan bikin sedikit mini riset gitu ya di kelas ini gitu ya. Yang mana adik-adik akan diberikan berbagai macam kombinasi bidang. Ini ada banyak ya. 1, 2, 4, apa 5 ya saya bikin. Ya, kombinasi bidang. Adik-adik silahkan berkelompok, satu kelompok 3 orang. Ya, bisa milih sendiri boleh, tapi lebih cepat kalau kelompoknya per baris aja deh gitu ya. Nanti masing-masing kelompok akan saya berikan satu, beda-beda ini ya. Beda-beda gitu ya. Dan kertas milimeter blok. Ya, ini kertasnya. Coba kita belajar. Adik-adik menentukan pusat massa kombinasi bidang. Ya, ini saya menggunakan bidang dengan ketebalan yang sama. Jadi ketebalannya asumsinya sama. Ya, silakan adik-adik bisa berkelompok. Nanti benar nggak sih hitungan adik-adik? Kita akan uji di sini. Ya, kalau pusat massa hitungan adik-adik benar, Anda taruh di sini titik yang Anda temukan, maka dia akan stabil, tidak oleng. Ya, dia tidak akan miring ke kiri atau ke kanan, bahkan bisa diputar, dan dia stabil. Ya, oke, silakan adik-adik berkelompok terlebih dahulu. Nah, sorry. Nah, oke. Dapat bangun apa ini? Persegi panjang dan persegi. Persegi panjang dan persegi. Oke, sudah tahu kira-kira mau dilakukan apa? Oke ya. Gimana adik-adik udah selesai semua? Sudah. Oke. Ada yang mau mempresentasikan hasil kelompoknya mungkin? Ada. Ada. Kelompok siapa? Saya. Oke. Oke teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil hitungan dari kelompok kami tentang pusat massa pada bidang yang kami dapatkan. Kami mendapatkan bidang ini bisa dilihat terdiri dari persegi panjang dan satu jajar genjang, sehingga memiliki 2 pusat massa, yaitu XPM dan YPM. Kedua bidang ini kami pisah seolah-olah menjadi bidang diskrit yang berbeda. Satu persegi panjang dan satu segitiga sama kaki. Sesuai konsep bidang bentuk beraturan, maka pusat massa energi dari segi panjang adalah dengan menarik sudut dari salah satu maksudnya menarik sudut dari 2 ini, lalu kita akan dapatkan letak pusat massanya.
yang berada pada tengah-tengah. Hal yang sama kita lakukan pada bidang jejar genjang. Kita akan menarik dua sudut di sini ke sini, lalu akan mendapatkan letak pusat masanya berupa 0x dan 0y yang berada pada di ujung-ujungnya. Pada bidang ini kita lakukan uji coba pada sebuah alat. Kita lakukan di tengah-tengah ini, kita letakkan pada pusat apa ya? Standing pool. Standing pool ya, Ibu? Iya. Pada standing pool. Lalu kita uji coba. Nah, jadi sudah bisa dilihat bahwa hasilnya adalah setimbang dan stabil. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Cukup. Cukup. Baik. Sekian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih ya sudah presentasi Ya, Bu. perwakilan kelompok gitu ya. Sudah ketemu gitu ya pusat masanya berada di titik ini ya. Jadi setelah digambar kemudian dihitung, dicari di bendanya langsung gitu ya bahwa pusat masanya itu ada di titik yang sudah ditandai ini, dan kemudian saat ditaruh di sini dia akan stabil. Bahkan bisa diputar nih loh, Dek. Tapi oleng ya gitu. Nah, kan kadang kan mikir itu dikasih lem kali gitu kan. Enggak, ini enggak dikasih lem loh ya. Terus kemudian supaya kita tahu benar pusat masanya ada di sini, tidak di tempat yang lain, kita geser sedikit aja. Dia akan oleng. Artinya apa? Kalau misalnya kita kurang presisi nih hitungnya gitu ya. Ini Anda nih sebagai calon insinyur sipil gitu ya. Kolom Anda bisa oleng. Ya, maka perlu lebih teliti dalam menghitung, apalagi itu bangunan ya dipakai orang gitu ya. Ini aja nggak dipakai orang, kalau orang kan ya kita was-was gitu ya, apalagi bangunan gitu ya. Oke, itu pembelajaran tentang pusat massa ya adik-adik, khususnya untuk yang benda diskrit gitu ya. Kalau kontinu tadi sudah saya jelaskan bagaimana, yaitu dengan cara dianalogikan, dipotong kecil-kecil, kemudian diintegralkan ya. Dari sini ada pertanyaan dari adik-adik? Jika tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini gitu ya. Saya hitung tadi jumlahnya sudah sesuai dengan daftar hadir ya, berarti tidak ada yang tidak hadir ya hari ini? Ya, oke. Kalau gitu untuk materi pusat massa itu saya rasa adik-adik sudah paham, apalagi kita sudah didukung juga gitu ya tadi pengujian secara langsung oleh perwakilan kelompok gitu ya. Yang kelompok lain nanti tetap dikumpulkan ya hasilnya seperti itu. Nah, kemudian untuk pertemuan selanjutnya ini karena sudah selesai untuk yang pusat massa, minggu depan kita akan membahas tentang momentum linier dan tumbukan. Lebih seru lagi gitu ya. Oke, saya rasa cukup. Jika adik-adik sudah paham dan tidak ada pertanyaan, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Fisika Teknik 2 yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Negeri Semarang, Fakultas Teknik, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa yang telah membantu dalam proses pengambilan kinerja ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.